الله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة وقال أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah jamaah masjid yang dimuliakan Allah SWT, pada Pak Imam dan perangkatnya yang saya muliakan, Pak Amirul Masjid dan perangkatnya, serta para pegawai syara, para Pak Haji, orang-orang tua kami yang hadir di sini, yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah disampaikan kepada orang tua kami tadi, Bapak Aroji Rajab, sarjana ekonomi, bahwasanya kami datang kemari tujuannya untuk silaturahmi. Karena apa hadirin yang mulia, kita ini adalah orang-orang mukmin, maka kita harus juga saling memperhatikan mukmin-mukmin yang lain. Karena orang mukmin itu adalah kal jasadil wahid, sebagaimana satu jasad. Sebagaimana kalau kepala kita sakit, maka dengan serta-merta tangan akan pegang kepala kita, dengan serta-merta kaki akan mencari obat, dengan serta-merta tubuh pun ingin beristirahat. Begitu juga orang mukmin. Kalau ada mukmin yang dalam keadaan kesusahan, maka kita juga merasa susah. Kalau ada mukmin yang senang, maka kita pun turut berbahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah persaudaraan yang paling lekat, yang paling kuat, yaitu ukhuwah Islamiyah. Ya. Karena kita orang mukmin, walaupun tidak bersaudara, saudara, seayah, seibu, bukan saudara kandung, ataupun tidak memiliki kerabat sama sekali, tetapi kita lebih lekat lagi dikatkan dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Tujuannya itu Allah SWT berfirman lita'arufu, agar kalian bisa saling kenal mengenal. Yang kota ke desa, yang desa ke kota, yang dari Indonesia pergi ke luar negeri, yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Tujuannya apa? Itu untuk saling kenal mengenal. Oh, ternyata orang-orang kampung Islam itu orang-orangnya senang mengunjungi saudara-saudaranya. Begitu juga kita yang datang dari kampung Islam tuh meeting sana, datang ke sini, masya Allah, ternyata orang-orang kampung Bulutui, tepatnya di Masjid Al-Mubin ini, masya Allah, orang-orangnya luar biasa. Orang-orangnya soleh-soleh semua, amin ya rabbal alamin. Wanita-wanitanya soleha-soleha semuanya. Anak-anaknya rajin mengaji, anak-anaknya berbakti kepada orang tua semuanya. Masya Allah, ini kita saling mengenal.
Itulah tujuan utamanya Allah SWT ciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan bernegara, dan terutama kita orang mukmin saling tahu keadaan kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, begitu banyak fadilah silaturahmi. Satu diantaranya yaitu Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung silaturahim, menyambung tali rasa kasih sayang antara sesama. Karena apa dirinya mulia, kalau sudah tidak ada rasa kasih sayang, maka tidak ada lagi yang namanya kepedulian. Dan rasa kasih sayang ini juga bisa terwujud dengan apa? Dengan kita mengenal. Maka ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita kalau kita bantu keluarga kita, misalkan kita tahu dia anak kita tahu kerabat kita, maka pasti ada rasa hati ingin menyayangi, pasti ada rasa hati ingin memberi. Tetapi kalau tidak ada kenal mengenal satu sama lain, maka rasa itu tidak ada, kasih sayang itu tidak ada. Maka betullah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dengan kita bersilaturahmi ini, maka kita akhirnya saling kenal mengenal, dan insya Allah kita akan saling sayang menyayangi, dan insya Allah akan kuat ukhuwah di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda yang lainnya, "Man sarrahu ay yabsutu lahu fi rizqihi wa yunsau lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ia ingin diluaskan rezekinya. Nah, kita di sini tentunya ingin semuanya rezekinya diluaskan. Bahkan hari-hari doa kita mungkin 5 waktu, ingin supaya rezeki diluaskan, ingin supaya dapatkan keberkahan rezeki. Insya Allah kita semua tidak ingin yang rezekinya seret atau rezekinya tidak berkah. Semua kita di sini ingin rezekinya diluaskan oleh Allah SWT. Caranya yaitu salah satunya dengan mempererat tali silaturahim. Rasulullah SAW bersabda tadi apa? Barang siapa yang senang atau suka supaya rezekinya itu diluaskan, maka hendaklah dia dan dipanjangkan umurnya. Salah satu fadilah silaturahmi itu dipanjangkan umurnya. Karena apa hadirin yang mulia? Kita kalau ketemu saling tanya menanyai tentang kabar masing-masing. Dan ketika kita bertemu maka kita saling memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kata-kata assalam ini maknanya luas sekali. Maknanya apa? Kita menebarkan sifat Allah Subhanahu wa taala assalam ke dunia ini. Maka dengan kita menyebarkan salam, bertemu dengan saudara-saudara kita, insya Allah senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita jabat tangan, hadirin yang mulia. Belum lagi kalau kita berjabat tangan, maka dosa-dosa kita akan berguguran. Dosa-dosa kita akan berguguran. Sangat mudah sekali amalan dalam Islam ini. Maka hadirin yang mulia juga dengan sebab silaturahmi ini, sifat-sifat yang tidak baik, rasa angkuh, kesombongan ini akan Allah SWT terpus dari hati kita. Apalagi orang yang pertama kali lewat kasih salam, yang pertama kali menyapa, yang pertama kali menanya kabar, maka ini adalah orang yang hatinya Allah SWT akan bebaskan dari namanya sifat kesombongan. Mudah-mudahan kita menjadi muslim, muslimat yang senantiasa menjalin silaturahim. Jangan sampai kita putus hubungan silaturahim, terutama kepada kerabat kita. Terutama kepada kerabat kita. Jangan sampai kita sama orang lain baik, tetapi sama keluarga sendiri kita tidak baik. Ya, maka kita perbaiki hubungan kita. Itu juga atas dasar firman Allah SWT. Wa atu dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Dan berikanlah kepada kaum kerabat itu hak mereka. Yang didahulukan apa adanya mulia? Orang-orang yang dekat dulu. Wa atu dzal qurba haqqahu wal miskin. Kemudian setelah kerabat kita, orang-orang miskin. Kemudian yang terakhir, wa banas sabil, orang yang dalam perjalanan. Kalau orang lain menganggap kita baik, orang jauh menganggap kita baik, ini belum tentu jaminan kita ini baik. Tapi kalau kita tanya keluarganya, atau kita tanya sanak familinya, bagaimana dia? Oh, dia bagus, berarti ini orang bagus. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang berakhlak karimah, akhlakul azimah, sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin yang mulia, kemudian karena ini masih bulan Rabiul Awal, maka kita juga ingin menyampaikan pentingnya kita ini memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kadang-kala memperingati hari lahir anak kita, atau mungkin hari pernikahan, happy anniversary, atau hari lahirnya Pancasila, atau hari proklamasi? Tidak ada perdebatan sama sekali. Tapi kalau giliran kita mengatakan memperingati Maulid Nabi, ada orang-orang yang mengatakan, oh itu bid'ah, itu tidak pernah dibikin Nabi, tidak pernah dibikin sahabat. Maka hadirin yang mulia, bagaimana cara menjawab orang yang mengatakan seperti ini? Dalam kaidah usul fikih dikatakan, at-tarku la ya'ni tahrim. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, tidak dibuat oleh Nabi, itu bukan berarti tidak boleh, itu bukan berarti diharamkan. Hadirin yang mulia, kalau kita di sini ambil papan tulis, terus kita tulis perkara yang tidak pernah dibuat Nabi, itu banyak sekali yang ada zaman sekarang. Insya Allah akan penuh papan itu, bahkan akan pakai papan-papan yang lain. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, esensi daripada maulid inilah yang kita cari. Esensi atau makna dari peringatan maulid Nabi inilah yang kita cari. Orang kalau sudah jauh meninggalkan kita, Nabi SAW kurang lebih 1445 tahun yang lalu meninggalkan kita. Kalau kita tidak pernah menyebut sejarah beliau, menceritakan sejarah beliau, menceritakan sifat-sifat beliau, anak-anak kita nanti tahu bagaimana mengenai Nabi. Ingatan kita sudah tidak segar lagi kepada Rasulullah SAW. Maka perlu yang namanya peringatan, diingati, supaya kita kembali merefresh atau menyegarkan kembali kenangan kita kepada Rasulullah SAW. Kenangan Rasulullah SAW dulu berjuang di muka bumi ini, menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Tafsir Jalalain, ini beliau mengatakan masyru', disyariatkan, dianjurkan sekali untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengannya akan meningkatkan jazbah, akan meningkatkan kesemangatan kita dalam mengamalkan agama. Para sahabat itu kenapa mereka rela berjuang? Karena mereka begitu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini mungkin ya, masya Allah, tidak pernah ketemu Nabi, mungkin tidak pernah ketemu Nabi dalam mimpi juga. Mungkin ada 1-2 orang sudah pernah mimpi, tapi insya Allah rata-rata belum pernah mimpi. Maka bagaimana hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di samping kita juga banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, penting bagi kita tiap tahun memperingati Maulid, yaitu hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bahkan Imam Suyuti mengatakan, sebagaimana ketika Rasulullah SAW ini di Madinah, maka di situ beliau berjumpa dengan orang-orang yang lagi puasa. Maka lantas Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ini kenapa mereka berpuasa? Mereka ini lagi merayakan apa? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mereka ini lagi merayakan hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi tepatnya tanggal 10 Muharram, atau yang biasa kita kenal dengan hari Asyura. Itu hari di mana Allah SWT tolong hamba-hamba yang beriman. Bahkan rata-rata diselamatkannya hamba-hamba Allah SWT yang beriman, dan Allah SWT membinasakan musuh-musuhnya itu pada tanggal 10 Muharram. Diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam di bahtera kapal itu 10 Muharram, hari Asyura. Begitu juga dengan kejadian-kejadian yang lainnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Allah SWT sudah memberikan kita pengetahuan mengenai memperingati hari-hari besar, yaitu pada firman-Nya yang di surat Ibrahim ayat yang kelima.
Allah SWT berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah. Ibnu Katsir mengatakan hari-harinya Allah itu apa? Hari-hari ketika Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hamba yang beriman, para nabi, orang-orang soleh, dan Allah SWT membinasakan hamba-hambanya. Begitu juga hadirin yang mulia, hari yang paling agung, bahkan sebagian ulama mengatakan hari yang paling agung melebihi hari-hari lainnya, itu hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian hadirin yang mulia? Bahkan hari Arafah, hari malam Lailatul Qadar, hari Jumat, kita tidak akan mengenal semua hari-hari itu kalau Rasulullah SAW tidak pernah dilahirkan ke alam dunia ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, penting ya,